شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنار. Hadirin yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, khususnya kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan panjang umur, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang kita cintai ini, yaitu masjid kita, Masjid An-Nur. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan masih melanjutkan tentang keimanan yang perlu kita gapai, karena itulah inti daripada bagaimana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dengan keimananlah kita akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita akan bisa menjauhi dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu sedikit telah saya singgung bahwa keimanan sehari-hari telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa hal sebagai petunjuk atau tanda-tanda sebagai orang yang beriman. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbicara tentang bagaimana menggapai keimanan itu agar kita bisa mendapatkan keimanan yang tentunya yang kita harapkan adalah keimanan yang setinggi-tingginya, sehingga kita tidak akan terkagum lagi, terheran-heran lagi atas apa kejadian-kejadian, karena kita sudah tidak akan lagi meningkatkan keimanan kita, karena iman kita sudah sampai mentok ke atas. Bagaimana telah diceritakan oleh Sayyidina Ali bahwa beliau telah pernah ditawarin oleh malaikat untuk melihat-lihat keadaan keindahan mutiara, manikam, intan yang ada di langit, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan. Tapi apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali, bahwa dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini telah menjadikan saya mempunyai keimanan yang setinggi-tingginya dan tidak akan bisa naik lagi karena sudah mencapai titik derajat yang tertinggi. Mungkin kita tidak akan bisa sampai ke titik itu, tapi marilah kita mencoba untuk bisa mengarah ke arah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tersebut. Seperti tadi yang disabdakan oleh
Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam dan penciptaan langit dan bumi ini akan menjadi tanda-tanda, ayat-ayat atau tanda-tanda di mana kalau kita bisa mengerti tanda-tanda dan ayat-ayat tersebut akan menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mempunyai jiwa terbuka dan pikiran yang terbuka, yaitu liulil albab. Siapa dia? Adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam keadaan kondisi apapun, dan dia selalu berpikir dan memikirkan kejadian-kejadian apa yang ada di langit dan bumi ini. Karena semua itu akan menjadikan dia bisa atau meningkatkan keimanan dirinya atas apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Karena itu merupakan tanda-tanda agar kita bisa beriman dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menggapai keimanan ini tentunya di sini disebutkan wa yatafakkaru, orang-orang yang berpikir. Maka di sini Allah telah mewajibkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, di mana ilmu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menuntut ilmu. Di mana dengan memberikan motivasi-motivasi, bagaimana kalau kita berangkat menuju majelis ilmu, pahalanya tiap langkah menambah derajat kita dan mengurangi dosa-dosa kita. Semua itu adalah merupakan motivasi agar kita selalu menuntut ilmu. Sehingga ada orang yang sampai ekstrim mengatakan kalau kalian bodoh jangan menjadi orang Islam. Jadi orang Islam itu harus pandai karena menuntut ilmu wajib. Bahkan ketika zaman Rasulullah ada tahanan kafir, ketika dia orang yang mempunyai keahlian ilmu, dia tidak dijadikan tawanan seperti yang lainnya, tapi dia diberi tempat untuk mengajar orang-orang Islam. Ini menunjukkan bahwa betapa Islam itu menginginkan para umatnya menjadi orang-orang yang pandai. Maka ketika kita sudah mempunyai pemikiran tentang apa kejadian-kejadian ini, seperti dalam permisalan Allah dalam membuat nyamuk, di mana ketika orang kafir dia mengatakan apa yang dimaksud dengan Allah dengan membuat nyamuk ini, maka bagi orang-orang yang beriman dia akan yakin bahwa itu ciptaan Allah dan ciptaan Allah itu tidak akan bisa kita tiru. Seperti sering kita mendengar dari ceramah-penceramah bahwa jangankan membuat nyamuk, membuat duplikasinya saja, yang sekecil nyamuk, sebesar nyamuk, kita tidak akan bisa, apalagi kita membuat nyamuk yang bisa hidup. Itu menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman akhir ini, kalau di zaman nabi-nabi terdahulu untuk meningkatkan keimanan itu dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat seperti Nabi Isa dan lain sebagainya. Tapi ketika mukjizat-mukjizat itu pun telah ditunjukkan, mereka tetap saja mengatakan bahwa itu adalah hal yang seperti sihir. Jadi itulah sihir yang ditunjukkan. Jadi tetap saja mereka tidak akan percaya. Maka apabila dengan kecerdasan kemudian Allah menurunkan Al-Quran yang menunjukkan di dalamnya ilmu-ilmu yang begitu tinggi, maka bagi orang-orang yang berilmu akan menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran ini. Bagaimana Allah menunjukkan kehebatan-kehebatannya melalui Al-Quran agar berpikir
apa yang terjadi di dunia ini semua kalau kita pikirkan akan menjadikan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ya Allah,